Tare ini. Kami sudah hadir di tempat ini dan memohon sinar kuasa firman Tuhan untuk menerangi hati dan pikiran kami. Berfirmanlah bagi kami siap mendengar di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Horas Shalom. Bapak Ibu saudara yang terkasih, hari ini kita masuk dalam pesta Praparheheon. Dan sebelum kita memulainya, kita akan baca firman Tuhan terlebih dahulu. Firman Tuhan yang akan menyinari hati kita, kami pilihkan dari kitab Ulangan pasal 6. Tolong slide-nya. Baik, tema kita adalah batik kota. Artinya di sini Batak dan teologi di tengah-tengah kehidupan orang Kristen di kota. Dan kita akan kaitkan dengan Dalihan Natolu dan Allah Tritunggal. Dalam Dalihan Natolu itu ada perkataan kita, Somba marhula-hula, elek marboru, manat mardongat tubuh. Nah, jika kita hubungkan nanti dengan paham Allah Tritunggal. Mari kita baca dulu firman Tuhan. Next ya. Firman Tuhan dari kitab Ulangan pasal 6 ayat 4. Mari kita baca bersama-sama. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu dari Ulangan pasal 6. Tapi saya akan bacakan untuk kita dari Ulangan pasal 6 ayat 3 sampai dengan ayat 5. Demikian firman Tuhan. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ayat 4, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ayat 5, kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Demikian firman Tuhan. Nah, ini saya hubungkan dengan Markus. Markus pasal 12. Markus pasal 12 ayat 29 sampai dengan ayat 30. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki dan saudaranya perempuan, ibunya dan bapaknya, anaknya, seperti apa yang ada di ladang. Maaf, saya buka Markus 10, Markus 12 ya. Markus 12 ayat 29 sampai 30. Ya. 29 sampai 30. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Sama-sama mulai kita baca, karena ada dalam slide. Markus 12 ayat 29 sampai 30. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan kasihanilah sesamamu. Bapak Ibu saudara yang terkasih, jika kita baca Alkitab, ya, kita tahu bahwa Alkitab ini bukan ditulis oleh orang Batak, ya, tapi ada namanya aksara Batak, tulisan Batak. Lalu kenapa orang Batak bisa membaca Alkitab yang kita sebut Bibel, ya? Bibel dalam konteks budaya bahasa Batak. Nah, ini perlu kita tahu sedikit sejarah bahwa yang menulis Alkitab dalam bahasa Batak Toba itu diterjemahkan melalui lembaga Alkitab oleh Dr. I.L. Nommensen atau pendeta Dr. I.L. Nommensen, seorang misionaris yang bersumber atau berasal dari Jerman. Bayangkan Bapak Ibu. Seorang yang datang dari Eropa punya keinginan untuk membuat orang Batak dengan budayanya bisa mengerti firman Tuhan. Dan beliau dari Jerman berusaha untuk belajar bahasa Batak. Bahkan bukan hanya bahasa, tradisi adat istiadat, tutur kata, martutur, ya. Sehingga dia bisa memahami bagaimana kehidupan orang Batak ini. Sehingga dihubungkan dengan firman Tuhan dan diterjemahkan menjadi Alkitab. Ini ya Bibel ya. Luar biasa Bapak Ibu ya. Sampai hari ini Alkitab bahasa aslinya adalah bahasa Ibrani untuk perjanjian lama.
dan bahasa Yunani untuk perjanjian baru. Itu diterjemahkan menjadi Alkitab atau bahasa di semua suku-suku termasuk di Indonesia. Mari kita doakan para misionaris yang berjuang untuk menerjemahkan konteks dari Alkitab atau firman Tuhan ke dalam bahasa kita masing-masing ya. Nah, apa yang mau kita lihat di sini? Next ya. Yang mau kita lihat adalah dalam tradisi kita ada yang kita sebut Dalihan Natolu. Dalihan Natolu tadi Somba Marhula-hula, Elek Marboru, Manat Mardongat Tubuh. Nah, kalau kita lihat dari sini, ada pesan penting yang mau disampaikan dalam hubungan kemasyarakatan di tengah-tengah orang Batak. Artinya, tidak ada satu orang Batak tetap menjadi hula-hula. Dia akan berubah menjadi boru. Kadang mungkin dia berubah menjadi dongan tubuh. Itu artinya ada kesetaraan dalam budaya Batak. Tidak ada yang kasta yang lebih tinggi, terus ada kasta yang lebih rendah. Tidak. Semuanya kita sama. Artinya kalau kita hubungkan dengan firman Tuhan tadi, kita semuanya sama di hadapan Tuhan. Nah, ini yang mau kita lihat betapa indahnya budaya Batak ini jika kita pahami dan bukan kita cerca dan kita salahkan. Jika kita hubungkan dengan kehidupan orang Israel, ya kita sebut orang Israel, yang memahami Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Itu dalam teologi Allah Tritunggal itu egaliter, sama gitu ya. Allah Bapa berperan juga menjadi Allah Anak, berperan juga menjadi Allah Roh Kudus dalam karya-karyanya untuk menyelamatkan kita manusia berdosa. Nah, apa arti Batak? Next ya. Batak artinya petualang atau pengembara. Nah, ini menjadi ciri khas dari kita, orang tua kita, opung kita, leluhur kita, pangarato. Makanya sampai hari ini anak-anak kita juga banyak yang mangarato. Kita dulunya mungkin tidak tinggal di lokasi Parung Serap, ya, Tangerang, tetapi sekarang kita sudah ada di sini. Dan puji syukur Tuhan mengizinkan kita untuk bisa berkumpul dalam komunitas kita dari gereja HKBP, Huria Kristen Batak Protestan. Nah, oleh karena itu Batak itu bersifat petualang, ya. Jadi kalau petualang itu berarti ada kemauan untuk mengembara dan juga berjuang, bertahan hidup. Nah, orang Batak itu memang sikap atau karakternya itu terkenal keras, tetapi terbuka. Dia bisa terbuka menerima perubahan, koreksi, perbaikan diri. Bahkan juga dia bergaul. Bahkan terkenal di tengah-tengah perantauan, orang Batak itu mudah bergaul. Dan banyak data-data mengatakan orang Batak disukai banyak suku-suku yang lain. Dia orangnya jujur, terbuka, walaupun keras dan tegas. Tetapi itu menjadi ciri khas yang membuat teman-teman kita, kalau kita mau berhadapan atau bergaul, mereka sudah ngerti karakternya ini begini. Suaranya keras, tapi hatinya lembut. Seperti artinya di situ ada hubungan antara kehidupan budaya Batak yang juga menuturkan tentang silsilah. Jadi kita yang hadir dalam acara ini harus paham siapa saya, orang tua saya, opung saya. Ya, di samping itu siapa saya? Mama saya marga apa? Kalau mama saya berarti itu tulang, ya. Siapa tulang saya? Nah, itu namanya martutur. Jadi kita paham bahwa orang Batak tidak hidup sendiri di dunia ini. Tetapi dia bisa mengerti hubungannya dengan masyarakat lain, terlebih dengan orang Batak yang lain, ketika dia mengerti tutur bahasa atau partuturon, ya, silsilah. Nah, jadi ada miripnya. Yang pertama pemeliharaan tentang silsilah, tarobo, martutur, dan marmarga. Jadi ada marga-marga di Israel, ada marga-marga di kita. Yang kedua, ini untuk kita, para pemuda-pemudi, marpariban. Di mana itu tertulis? Di Alkitab. Bagaimana Abraham mencari mertuanya, paribannya, itu keluarga Jitro. Lalu kemudian Yakub mencari baru tulangnya. Siapa? Laban. Kalau kita bilang si Laban. Nah, hanya marga si Laban yang tercatat di Alkitab ya. Luar biasa si Laban itu. Oke. Dan begitulah kehidupan orang Batak. Kalau dalam Alkitab Perjanjian Lama. Perjanjian Baru siapa? Yusuf. Yusuf bertunangan. Ya. Itu dengan Maria. Nah, tradisi Israel katakan bertunangan berarti dengan pariban. Kita udah bicara tadi di Perjanjian Lama ya, Mang. Berarti kebiasaan kita ini ada hubungannya dengan Alkitab dan harus dipelihara. Jangan putus hubungan dengan pariban. Ya. Ya, setuju?
Setuju? Oke. Pariban bagi laki-laki ialah murni tulang atau anak perempuan dari saudara laki-lakinya ibu. Pariban bagi seorang gadis ialah anak nineburu, ya, atau anak laki-laki dari saudara perempuan bapak, gitu ya. Nanti mudah-mudahan jangan ada yang salah di sini. Paribaku doho, gitu ya. Horas itu. Ya. Lalu yang ketiga, apa lagi Bapak Ibu? Yang ketiga next ya. Pola alam, alam semesta. Alkitab mencatat bahwa ada yang disebut dengan Samaim atau sorga, tapi ada juga Segol, dunia orang mati, dunia bawah itu. Nah, tradisi orang Batak, pola alam itu ada filsafatnya Banua Gijang, Banua Tonga, Ima Pertiwi Sonarion, Banua Turu, Ima Inganan Nyaka Nong Marujung, menurut tradisi Banua Turu, ya, dunia bawah tanah, ya, Tangyang dua Bapa kami, lalu Tuhan Yesus turun ke dana kepada orang yang sunnah. Jadi ada itu. Ada Banua Gijang, ada Banua Tonga, ada Banua Turu. Sama dengan Alkitab juga ya. Yang keempat ada hierarki dalam pertalian semarga. Upasa ini upasa ya. Mardaka do salohot, marnata do nang sumolhot. Marnata do nang sumolhot. Maksudnya apa? Kita tahu kisah tentang Naomi. Naomi punya menantu ya. Orpa dan Ruth. Lalu setelah meninggal anaknya Naomi itu dan meninggal suaminya, lalu dia pulang ke kampung nama Balu ya. Lalu salah satu daripada menantunya itu namanya Ruth, dia walaupun sudah tidak punya suami, dia tetap setia kepada mertuanya. Ada nggak kayak gitu kita? Setia tetap kepada mertuanya walaupun mertuanya tidak punya apa-apa. Nah, akhir ceritanya ketika Ruth akan menikah, itu nggak boleh sembarangan. Karena dia hanya menikah kepada yang satu keturunan dengan keluarganya Naomi. Nah disinilah peran dari partuturon itu. Boas minta izin dulu kepada keluarga besarnya Naomi. Izin. Karena saya mau menikah dengan Ruth. Nah hierarki dalam pertalian semarga itu sangat dipegang kuat oleh orang Israel. Kita pesongenido, itu kan? Masih memegang kuat hierarki keluarga di tengah-tengah hubungan kekeluargaan. Yang kelima apa? Yang biasa kita kerjakan dalam ulaun adat. Mangokal holi. Ya, mangokal holi atau disebut ekshumasi. Kenapa? Dalam kitab Kejadian ya di mana Keluaran juga di mana Yusuf setelah meninggal di Mesir memesankan kepada keturunannya, tolong nanti tulang belulang saya digali dan dibawa di mana tanah perjanjian itu, tanah Kanan, ya kan? Jadi mangokal holi dalam tradisi orang Israel itu juga ada dalam tradisi orang Batak, ya mangokal holi. Mungkin dalam tradisi suku-suku lain nggak seperti itu, ya bisa Amang lihat bagaimana keadaannya. Nah di sini adalah pesan dari Alkitab. Yusuf berkata, nanti tulang belulang saya tolong dibawa ke tanah perjanjian. Lalu yang keenam, meratap. Kita baca dalam Alkitab ada namanya kitab ratapan. Gitu kan? Bahasa Batak meratap itu apa? Mengedung. Beda dengan menangis. Menangis itu sifatnya hanya pribadi. Ya, mungkin kita punya keluhan sedikit-sedikit lah. Tapi mengedung itu adalah sebuah seruan dan nyanyian. Jadi nggak hanya sekedar ngomong. Tapi mengedung itu waktu beberapa tahun lalu ada dipertandingkan di Danau Toba. Ya, bagaimana mengadung yang benar. Ya, ada lagunya, ada maknanya. Jadi mengadung itu tercatat dulu dalam Alkitab, dalam kitab ratapan. Itu dikerjakan oleh apa? Raja Salomo. Bayangkan Bapak Ibu, hubungan kita Batak dengan mengadung dengan ratapan yang ditulis oleh kitab Raja Salomo. Ya, itu fakta. Ya. Lalu apa lagi? Hierarki pada tubuh. Kepala bagi orang Batak itu nausangat yang paling tinggi, ya. Kepala bagi orang Batak itu paling tinggi dan yang paling rendah adalah telapak kaki. Telapak kaki, ya. Sehingga ketika kita berkata dalam upasa, ditoruni palak nispat tudoho. Wah, itu dengar itu. Ditoruni palak nispat tudoho. Wah, udah nggak tahu lagi kita, nggak ada lagi di situ kehidupan gitu ya. Itu ngeri sekali. Di bawah ini, kau adalah di bawah telapak kakiku sambil memegang kaki, itu penghinaan luar biasa.
Dan tidak ada orang Batak ketika dipegang kepalanya senang-senang aja dia. Enggak. Laki-laki Batak kalau kepala dipegang itu berbahaya, ya, berbahaya. Karena apa? Mati pun jadi. Itulah hierarki tubuh orang Batak. Jadi argado si majujumon. Makanya bolo adong na pae nota setabi ama, setabi. Kan itu kan harus kita mohon maaf dulu, minta izin dulu. Kalau ada sesuatu yang perlu dibereskan dengan rambut kita, mungkin dengan kacamata atau dengan apa. Itu hierarki dalam tubuh orang Batak. Lalu yang kedelapan, orang Batak punya tradisi anak siakangan. Israel anak sulung. Ya, kita tahu bagaimana peristiwa antara Yakub dan Esau itu berbicara tentang hak anak sulung. Jadi anak sulung itu sangat penting bagi Israel. Karena apa? Tuhan memerintahkan bahwa yang menggantikan kepemimpinan Bapa adalah anak sulung. Tidak kan? Nah, anak sulung dalam upasa, pitu batu martidi alaisada dosi tahun nadok-dok. Jadi artinya di situ ada 7 anak dari satu keluarga, Bapak Ibu. Ya. Tapi ketika sang Bapa meninggal, hanya anak paling besar, anak sulung, anak siakangan yang punya beban yang paling berat untuk bertanggung jawab kepada adik-adiknya yang 6 lagi. Pitu batu martidi sadado si tahun nadok-dok. Dalam lagu Rumahuamu gitu ya. Karena apa? Dia rasakan bahwa Bapak ini terlalu cepat meninggalkan saya. Saya belum siap untuk memimpin keluarga ini. Dalam tradisi orang Batak, jika ayah meninggal, maka yang bertanggung jawab penuh untuk rumah tangga itu adalah anak paling besar, anak sulung, anak siakangan. Pangwaram maitado ate. Nah, itulah tradisi orang Batak. Jadi artinya di situ tanggung jawab anak sulung sangat besar, sehingga anak sulung ini harus dipersiapkan berkarisma, berkarakter, bahkan berwibawa. Kita yang hadir di sini, moladong abakta siakangan, ya. Pasti ikut sangat doa nota abakte. Itu kan? Kalaupun dia datang ke rumah kita, pasti yang terbaik kita siapkan untuk abang kita itu. Karena apa? Karena dialah pengganti bapak kita. Itulah karakter orang Batak dan karakter itu ada dalam Alkitab. Nah, selanjutnya yang terakhir saja yang nggak terlalu panjang. Kita punya gender namanya itu patrilineal. Jadi orang Batak itu hampir mirip dengan Israel, mengikuti garis keturunan bapak. Ya, silsilah semua yang ada di Israel itu bapak semua, bapak. Itu adalah karakter. Nah, ketika orang Batak juga seperti itu. Patrilineal, silsilah kita pasti kalau tarombo nanti dimunculkan, pasti bapak. Berapa yang bersaudara ini? Laki-laki. 2 dibuat, 3 begitu. Itulah silsilah anak yang ada di tengah-tengah orang Batak. Bagaimana dengan hak perempuan? Hak perempuan sudah diberikan kepada yang mangalap, ya, yang menjadi suaminya. Jadi dia bergabung dengan suaminya. Dia tidak bisa lagi istilahnya memiliki kepemimpinan di tengah-tengah keluarga karena menurut orang Batak yang patrilineal. Nah, itu yang bisa kita sampaikan. Bagaimana hubungan kita dengan belajar memahami karakter ini, ya. Baik, next ya. Mungkin apa nih? Kenapa berarti? Nah ini ya, belajar dalam martutur. Laki-laki, semua yuk. 1, 2, 3 ya. I love. 1, 2, 3 ya. I love. Nah, kurang kuat. I love Boru Batak. Kenapa? Kalau kau senggol Boru Batak, retak dadamu. Hati-hati. Jangan main-main dengan Boru Batak ya. Karena apa? Boru Batak itu boru niraja. Ya, dia bisa berpikir jauh ke depan, future, ya. Bahkan dia bisa eksis sekarang, ya, sekalipun dalam berbagai keterbatasan. Tapi yang jelas Boru Batak luar biasa. Bagaimana dengan laki-laki Batak? Apakah melihat Boru Batak luar biasa? Suaranya mana? Bah, kok senyap ini? Mana ini suara MC ini? Melamun. MC lagi berkotak-katik dengan apa. Tapi intinya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, singkatnya bahwa Allah telah mengaruniakan karunia kepada kita, ya, supaya kita apa? Hidup dan menghargai budaya kita. Mari kita berjuang bersama untuk membawa tata budaya kita menjadi tata budaya adat istiadat yang memuliakan Tuhan.
Dalihan datolu itu bisa kita lihat dari sudut Allah Tritunggal, dan sekaligus kita bisa melihat bahwa Alkitab juga mencatat tentang kehidupan orang Batak melalui tradisi orang Israel. Kiranya Bapak Ibu diberkati dan Tuhan Yesus menyertai.